Selamat datang di episode ke-7 dalam seri beternak kambing dari nol secara profesional. Kamu sudah punya kandang, pakan, bahkan pengelolaan kotoran yang menghasilkan uang. Kini saatnya masuk ke tahapan memperbanyak kambing, alias manajemen reproduksi. Reproduksi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan populasi ternak secara cepat, sehat, dan menguntungkan. Sekarang kita bahas yang pertama, pengenalan sistem reproduksi kambing. Siklus birahi atau esterus kambing betina terjadi setiap 17-21 hari sekali. Durasi birahi kurang lebih 24-48 jam. Masa subur tertinggi 10-24 jam sejak tanda birahi pertama. Tanda-tanda birahi pada kambing betina, yang pertama, gelisah, sering mengembik. Yang kedua, nafsu makan menurun. Yang ketiga, alat kelamin membengkak dan mengeluarkan lendir bening. Yang keempat, sering menaiki kambing lain. Yang kelima, mau dinaiki oleh pejantan. Peternak harus paham betul tanda-tanda ini, karena waktu kawin yang salah sama dengan kegagalan pembuahan. Umur ideal untuk kawin: betina minimal umur 7-8 bulan, berat minimal 20-25 kg. Untuk pejantan mulai produktif usia 8-10 bulan. Tapi idealnya kambing dikawinkan saat usia 10-12 bulan agar organ reproduksi matang dan resiko kegugurannya kecil. Masa kehamilan kambing rata-rata 145-150 hari atau 5 bulan. Dalam setahun, seekor betina bisa beranak 1-2 kali, tergantung manajemen pakan dan waktu kawin. Sekarang kita bahas sistem kawin alami versus inseminasi buatan atau IB. Kawin alami ini adalah kambing betina dikawinkan langsung dengan pejantan secara alami. Kelebihannya, biayanya rendah atau murah, tidak perlu tenaga ahli, cocok untuk peternak skala kecil. Tapi ada kekurangannya. Yang pertama, resiko penyebaran penyakit dari pejantan. Kemudian tidak bisa mengatur kualitas genetik. Kemudian butuh pejantan dengan stamina dan libido yang tinggi. Kalau inseminasi buatan, itu teknik memasukkan sperma pejantan unggul ke alat reproduksi betina tanpa kontak langsung. Kelebihannya, bisa menggunakan genetik pejantan juara dari luar daerah. Lebih higienis dan terkontrol, dan cocok untuk pembibitan profesional. Ada kekurangannya juga, yaitu butuh petugas terlatih, biaya sedikit lebih mahal, dan butuh pencatatan akurat masa birahi kambing betina. Kapan gunakan IB atau inseminasi buatan? Yaitu jika kamu ingin membuat lini pembibitan sendiri, ingin meningkatkan kualitas kambing lokal, ingin menjual anakan berdarah unggul, misalnya kambing PE murni, kambing bur, kambing etawa super. Nah, ini kamu butuh gunakan IB. Baik kawin alami maupun IB, kunci keberhasilannya ada pada waktu dan kondisi tubuh kambing. Pastikan kambing betina sehat, cukup pakan, dan tidak stres. Sekarang kita bahas persiapan kawin dan perawatan pasca kawin. Jangan langsung kawinkan begitu kambing betina terlihat birahi. Pastikan tubuhnya siap dan sehat. Lakukan checklist sebelum dikawinkan. Yang pertama, berat badan minimal 20-25 kg. Yang kedua, nafsu makan baik. Yang ketiga, tidak cacingan. Berikan obat cacing 1 minggu sebelumnya. Yang keempat, tidak demam, diare atau lesu. Yang kelima, alat kelamin bersih, tidak ada nanah. Yang keenam, sudah mendapat suplemen mineral dan vitamin. Untuk betina dara atau yang pertama kali dikawinkan, beri pakan tinggi sumber energi
2 minggu sebelum masa birahi agar staminanya terjaga. Kemudian waktu ideal untuk kawin. Waktu terbaik mengawinkan kambing adalah pagi hari antara jam 7 sampai jam 10 atau sore hari jam 3 sampai jam 5 saat suhu tidak terlalu panas dan kambing dalam kondisi tenang. Proses kawin alami yang ideal. Yang pertama, tempatkan betina dan bejantan dalam kandang khusus atau dikeluarkan. Biarkan pejantan menaiki 1-3 kali. Jika betina lari atau berontak, mungkin belum benar-benar birahi. Jika sudah selesai, pisahkan kembali. Ulangi kawin di hari kedua jika betina masih menunjukkan tanda-tanda birahi. Perawatan pasca kawin kambing. Setelah dikawinkan, jangan langsung diberi pakan berlebihan atau dimandikan. Langkah perawatannya, biarkan betina istirahat di kandang dengan tenang dulu. Kurangi aktivitas berat 1-2 hari. Lanjutkan pakan biasa, ditambah mineral dan daun leguminosa. Awasi apakah kambing betina menunjukkan gejala birahi lagi dalam 3 minggu. Jika dalam 21 hari tidak birahi lagi, kemungkinan besar berhasil bunting. Sekarang kita bahas tanda-tanda kehamilan dan perawatan induk bunting. Tanda-tanda kambing betina bunting. Yang pertama, tidak birahi lagi selama lebih dari 21 hari. Yang kedua, perut bagian kanan mulai membesar. Ini di bulan kedua. Yang ketiga, puting mulai membesar dan menghitam. Ini di bulan ketiga dan keempat. Yang keempat, gerakan janin terasa saat disentuh. Ini di bulan keempat dan kelima. Yang kelima, nafsu makan meningkat. Yang keenam, lebih tenang atau tidak agresif. Indukan bunting membutuhkan nutrisi 30-40% lebih banyak dari biasanya. Gunakan pakan tambahan. Daun turi, lamtoro, atau gamal itu mengandung protein tinggi. Kemudian ampas tahu, dedak, sedikit konsentrat, air minum dan garam mineral tidak boleh putus atau harus ada di dalam kandang. Frekuensi pemberian pakannya 3-4 kali per hari dengan porsi kecil tapi sering. Kambing bunting juga ada pantangannya, yaitu jangan dikawinkan ulang, jangan diberi pakan basi atau busuk, jangan diberi aktivitas berat, misalnya naik turun di kandang yang ukurannya tinggi, itu jangan. Hindari perubahan drastis pada pakan, jangan rubah pola pakan secara tiba-tiba gitu maksudnya. Jauhkan dari kambing jantan yang agresif. Sekarang pencegahan keguguran. Keguguran bisa disebabkan oleh infeksi, pakan busuk, benturan, stres, atau kekurangan mineral. Langkah pencegahannya bisa diberi vitamin A, D, E, dan mineral tiap 2 minggu. Pastikan alas tidurnya aman dan nyaman. Hindari suara keras di sekitar kandang, suara yang mengagetkan. Periksa kehamilan ke petugas ternak jika kamu ragu. Induk yang dirawat dengan baik selama bunting akan melahirkan anak yang sehat, lincah, dan tumbuh cepat. Tapi kalau lalai atau abai dalam masa kehamilan, resiko keguguran dan kematian anak sangat tinggi. Sekarang kita lanjut bahas menyambut kelahiran, persiapan, dan penanganan darurat. Peternak, apalagi yang peternak profesional ya, harus peka terhadap perubahan perilaku indukan menjelang lahiran. Tanda-tandanya, yang pertama, perut turun dan kendor. Yang kedua, sering berbaring dan gelisah. Yang ketiga, mengorek-korek lantai kandang. Yang keempat, alat kelamin membesar dan memerah. Yang kelima, keluar lendir bening dan kental. Yang keenam, tidak nafsu makan atau
nafsu makan turun. Yang ketujuh, puting mulai mengeluarkan kolostrum. Persiapan menjelang kelahiran, ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Jerami bersih itu jika perlu untuk alas kandang. Air hangat dan handuk bersih, sarung tangan plastik atau karet, pisau atau gunting steril, yodium atau antiseptik, kemudian obat penambah tenaga, bisa glukosa atau vitamin B kompleks. Kandang melahirkan itu harus terpisah dari kambing lain. Harus bersih, tidak bising, dan bebas angin. Lantai diberi jerami atau alas karung goni. Yang penting aman untuk kaki anak kambing yang masih kecil agar tidak terjepit. Proses melahirkan normal. Rata-rata proses melahirkan berlangsung 30 menit sampai 2 jam. Urutannya umumnya 1. Induk mengejang. Kemudian 2. Keluar ketuban. Yang ketiga, kepala atau kaki anak mulai tampak. Yang keempat, anak keluar disusul plasenta. Jika tidak ada komplikasi, biarkan induk menjilat anak untuk merangsang napas. Bersihkan lendir dari mulut dan hidung anak. Keringkan tubuh anak dengan handuk. Biarkan menyusu kolostrum dalam 1-2 jam pertama. Jika ada komplikasi dan membutuhkan penanganan darurat, tanda-tanda bahayanya, induk mengejang lebih dari 2 jam tanpa hasil. Ketuban sudah pecah tapi anak tidak keluar. Anak keluar tidak normal, misalnya pantatnya dulu atau punggungnya lebih dulu, nah itu komplikasi atau membutuhkan penanganan darurat. Induk kejang, induk lemas itu juga membutuhkan penanganan darurat. Langkahnya, pakai sarung tangan dan pelumas. Masukkan tangan perlahan, periksa posisi anak. Jika posisi salah, atur pelan-pelan. Ini jika untuk yang sudah terlatih atau sudah berpengalaman. Jika tidak bisa, hubungi mantri hewan segera. Lebih baik tunda penanganan sendiri jika tidak yakin, karena salah penanganan bisa menyebabkan kematian induk dan anak. Sekarang kita lanjut perawatan setelah melahirkan. Beri air gula hangat untuk tenaga induk. Berikan rumput muda dan dedak encer yang hangat. Bersihkan kandang dari darah dan lendir. Ganti alas yang bersih. Amati apakah induk menyusui dengan baik. Beri vitamin dan mineral dalam 3 hari pertama setelah melahirkan untuk mempercepat pemulihan. Rangkuman utama episode 7 kali ini. Yang pertama, siklus birahi kambing betina terjadi tiap 17-21 hari. Yang kedua, tanda birahi harus dikenali secara akurat agar waktu kawin tepat. Yang ketiga, kawin bisa secara alami atau IB, sesuaikan dengan tujuan usahamu. Yang keempat, perawatan kambing bunting sangat penting, terutama pakan dan ketenangan. Yang kelima, proses kelahiran butuh kesiapan peternak dan kandang. Yang keenam, penanganan darurat harus hati-hati dan tahu batas kemampuan sendiri. Di dunia peternakan, keberhasilan perkawinan dan kelahiran adalah sumber keuntungan utama. Satu betina bisa menghasilkan 2-4 ekor anak tiap tahun, tergantung manajemen. Jika kita tidak memahami proses reproduksi, maka kita hanya akan memelihara kambing tanpa hasil. Tapi jika kita menguasai manajemen reproduksi, maka kita bisa memperbanyak kambing dengan cepat, sehat, dan menguntungkan. Di episode berikutnya, kita akan bahas perawatan anak kambing dari lahir hingga sapih, cara merawat anak kambing dari jam pertama kelahiran, pemberian kolostrum, susu, dan makanan pendamping, ciri-ciri anak kambing yang sehat, imunisasi dan pemberian vitamin, cara menyapih anak agar tidak stres, manajemen sapian untuk menjadi calon bibit unggul. Jangan lewatkan episode 8, karena di sanalah kita menentukan masa depan peternakan. Anak kambing yang sehat sama dengan
generasi emas yang akan menghasilkan. Terima kasih sudah menonton episode 7 ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan episode penting selanjutnya. Bagikan video ini ke teman rekan peternak, komunitas peternakan, dan siapapun yang ingin mulai beternak kambing secara profesional. Saya Andrian Yuda, sampai jumpa di episode 8, di mana kita rawat dan latih calon-calon juara dari kandang kita sendiri. Itu dia.